Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ya, sebelum gua istirahat malam ini ingin news update. Tapi sebelumnya gua ingin ucapkan terima kasih banyak sobat Football United yang sudah subscribe, yang selalu mengikuti channel Football United, yang rajin komen juga ataupun yang sudah komen. Segala ucapannya, komentarnya terima kasih. Mohon maaf belum bisa gua balas ya karena alhamdulillah banyak banget komennya. Dan gue juga alhamdulillah banyak sekali keterbatasan waktu, jadi ya belum sempat membalas. Tapi gue akan selalu berusaha untuk selalu update berita, kabar, ngobrol ringan juga tentang Manchester United. Oke, kabar pertama langsung aja. Gue ambil kabar malam ini dari United Report kalau Ahmad ini menjadi pemain terbaik untuk bulan Desember untuk Championship bersama Sunderland. Luar biasa penampilan Amad Diallo dengan Sunderland. Nampaknya dia sangat menikmati masa peminjamannya kali ini. Performanya juga luar biasa, kontribusinya juga ya lebih bagus ya daripada masa peminjaman sebelumnya. Menit bermain pun juga demikian. Tapi menurut gua ya biarkanlah saja Amad Diallo ini terus di Sunderland supaya menit bermainnya juga tambah banyak dan perkembangannya diharapkan lebih pesat lagi. Kabar selanjutnya gue ambil dari Manchester Evening News. Borussia Dortmund telah membuat kontak terkait dengan Anthony Elanga ke Manchester United ya. Dikabarkan Borussia Dortmund ini berminat untuk meminjam penyerang ini. Ya, ini cukup menarik karena Manchester United di bursa musim dingin ini tidak banyak mendatangkan pemain, praktis hanya satu sejauh ini dan nampaknya juga akan hanya satu ya menurut gua, Wout Weghorst. Tapi ada beberapa pemain muda yang diincar oleh klub lain dengan status pinjaman. Salah satunya adalah Anthony Elanga. Kita lihat bagaimana proses ini bagi sang pemain sendiri. Tentu saja masa peminjaman di luar Manchester United ini akan bagus dengan harapannya bisa menambah menit bermain sehingga perkembangannya lebih bagus lagi. Anthony Elanga sempat beberapa kali dimainkan oleh Erik ten Hag di beberapa posisi, tapi nampaknya memang kurang bisa menunjukkan permainan yang bagus. Walaupun musim lalu, kalau menurut gue ringan amatiran, Anthony Elanga penampilannya ya lebih baik ya dibanding dengan musim ini. Mungkin ada sistem, mungkin juga ada sesuatu hal yang gue juga nggak tahu, namanya pemain kan kadang bisa naik bisa turun. Dan Anthony Elanga juga masih pemain muda, jadi konsistensi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ya kita lihat bagaimana rencana dari Erik ten Hag terkait dengan Anthony Elanga, pemain muda potensial dari Swedia. Dari Manchester Evening News masih kali ini rumor ya. Victor Osimhen, dikabarkan Manchester United kalau ingin mendatangkan Victor Osimhen, Napoli ini menginginkan 130 juta pounds. Wow, berarti sekitar 150-an juta euro. Ini akan menjadi transfer yang memecahkan apa ya? Paling tidak bagi Manchester United. Tapi menurut gua semua ini tergantung bagaimana situasi keuangan klub, kaitannya juga dengan pemilik yang baru nanti, lalu juga visinya seperti apa, harapannya seperti apa, ambisinya juga seperti apa. Manchester United menurut gue memang butuh penyerang. Wout Weghorst statusnya pinjaman dan masih belum tahu bagaimana performanya sampai dengan akhir musim nanti. Tapi menurut gue Manchester United butuh penyerang premium yang juga usianya di bawah 30. Dan menurut gua sekarang ini di kompetisi Eropa tidak banyak pilihannya. Dan kalaupun ada ya seperti Victor Osimhen ini, artinya harganya mahal karena memang kapasitas dan juga kualitasnya sejauh ini bersama dengan Napoli juga luar biasa. Kabar selanjutnya, Alejandro Garnacho kabarnya ini akan semakin dekat ya menandatangani kontrak baru sampai dengan 2029 dengan opsi 1 tahun ekstra. Kabarnya akan menerima gaji sekitar 30.000
pounds per pekannya. Wow, berarti naik cukup banyak karena kabarnya sekarang ini kan sekitar 5.000, 7.000, naik cukup cukup drastis. Tapi menurut gua wajar ya, karena Erik ten Hag ingin supaya Alejandro Garnacho berada di Manchester United, merupakan bagian dari projectnya dia, proses juga jangka panjang bahkan. Sementara Alejandro Garnacho salah satu talenta terbaik mungkin di Eropa saat ini juga kan dikabarkan ada beberapa klub besar Eropa juga memantau situasi dari Alejandro Garnacho. Jadi menurut gua sangat wajar ya diberikan nilai gaji yang lebih tinggi daripada saat ini. Cuman kalau seandainya terlalu tinggi itu juga bisa menjadi bumerang bagi sang pemain sendiri. Tapi menurut gua angka 30.000 ini ya mungkin masih oke lah, katakanlah demikian ya, karena ada beberapa pemain juga bahkan lebih tinggi daripada 30.000. Tapi untuk pemain seusia Alejandro Garnacho ini tentu saja gaji ini kan seiring dengan penampilannya lebih bagus, mungkin akan negosiasi kontrak baru dan lain-lain, ini kan ada peluang untuk gaji itu bisa naik lagi ya. Kabar selanjutnya ini diambil dari Optajo kalau Marcus Rashford ini luar biasa penampilannya ya. Golnya juga cukup banyak, bahkan dari sisi presentasi juga cukup tinggi. Dan ini ada kaitannya dengan kabar selanjutnya, kalau proses perpanjangan kontrak dari Marcus Rashford ini terus berlanjut, dan dengan ekspektasinya nih menerima gaji lebih tinggi dari 200.000 pounds per pekan, dimana saat ini gajinya 200.000 pounds per pekan. Ada aturan baru di Manchester United terkait gaji, tapi menurut gua nampaknya untuk Marcus Rashford ini akan berbeda ya. Punya peluang dia akan menerima gaji lebih tinggi daripada saat ini karena memang perannya yang sangat vital. Musim ini menjadi mesin gol dari Manchester United, sangat jauh berbeda dengan musim yang kemarin. Tapi di sisi lain juga Erik ten Hag ingin Marcus Rashford ini berada di Old Trafford sebagai bagian projectnya juga ya untuk proses jangka panjang di Manchester United. Marcus Rashford juga sering kali dikaitkan dengan klub besar Eropa lainnya, sehingga Manchester United merasa perlu nih untuk mengamankan Marcus Rashford tetap di Old Trafford, dan salah satunya memang dengan menawari gaji yang lebih tinggi daripada saat ini, di mana opsi 1 tahun sudah dilakukan oleh Manchester United, artinya sudah diaktifkan. Tapi seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano, dengan pemain lain ya, pemain muda lain, Diogo Dalot, Manchester United nih ingin menawari kontrak dengan jangka yang lebih panjang lagi. Kabar selanjutnya ini terkait dengan Jadon Sancho. Manchester United ini sangat berhati-hati ya, dan tidak ingin terburu-buru. Walaupun sang pemain, artinya tidak terlalu terburu-buru untuk memainkan Jadon Sancho di pertandingan ya, di match. Walaupun sang pemain ini sudah kembali latihan di Carrington hari Selasa, pertama kali setelah 2 bulan. Wow. Erik ten Hag juga sudah menekankan kalau Jadon Sancho ini tidak akan bermain dulu sampai betul-betul dia ready. Jadi Erik ten Hag ini mensupport dan juga dengan hati-hati ya bagaimana dia menghandle Jadon Sancho ini yang memang sebelumnya ada penurunan fisik dan juga mental. Tapi dia atau Erik ten Hag ini juga melihat bagaimana ada potensi yang sangat besar dari Jadon Sancho, sehingga sangat hati-hati sekali dan tidak akan dipaksa. Tapi menurut gue perkembangan sudah terlihat jelas. Setelah 2 bulan sekarang Jadon Sancho kembali latihan di Carrington bersama dengan tim utama Manchester United. Kalau seandainya nanti Jadon Sancho bisa pulih seutuhnya ya dan kembali ke atas lapangan pertandingan, Manchester United seperti dalam tanda kutip menurut gue mendapat suntikan pemain baru yang punya kualitas tinggi, dan ini tentu saja sangat bagus bagi tim. Eric Ramsey, salah satu staf kepelatihan dari Erik ten Hag, dikabarkan akan tetap stay di Manchester United walaupun ada ketertarikan dari Blackpool yang baru saja menyelesaikan manajernya. Kabar sebelumnya kan Eric Ramsey ini diminati oleh Blackpool, tapi tentu saja kabar ini cukup bagus, artinya tim kepelatihan Erik ten Hag ini tetap solid, dan menurut gue ini sangat penting paling tidak untuk mengarungi sisa musim kompetisi sampai dengan musim panas nanti ya. Ini kabar bagus sih.
Yang terkait dengan Jadon Sancho, gue ambil dari manunited.com, bisa dilihat itu Jadon Sancho sudah kembali latihan, bahkan sudah bukan latihan terpisah tapi sudah bersama ya dengan pemain inti Manchester United lainnya, juga pemain muda. Di situ ada Brandon Williams, Anthony Elanga, Charlie McNeil sudah kembali lagi nih ya. Dan kabar terakhir ternyata Sola Soletire ini akan menjalani peminjaman ke Bolton. Pemain muda ini akan menyelesaikan sisa akhir kompetisi tidak di Old Trafford, tidak di Manchester United, tapi di Bolton. Bolton Wanderers sendiri juga lokasinya nih di Greater Manchester, artinya nggak jauh ya dari Manchester, kota Manchester. Harapannya ya tentu saja Sola Solitire bisa memiliki menit bermain yang lebih banyak, sehingga bakatnya bisa lebih berkembang lagi ya, kemampuannya juga lebih berkembang lagi. Sering gua tekankan kalau pemain muda ini sangat penting untuk bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi. Di sisi lain juga kesempatan berlatih dengan tim utama di klub. Dan kali ini nampaknya Erik ten Hag ingin supaya sang pemain ini punya menit bermain yang lebih tinggi lagi, sehingga mudah-mudahan setelah nanti kembali lagi ya bisa punya kontribusi yang lebih tinggi lagi. Erik ten Hag tentu saja dengan pengalamannya dengan FC Utrecht dan pastinya dengan Ajax ya, bagaimana sistem pemain muda di Ajax ini kan juga sangat excellent. Nampaknya juga menginginkan pemain-pemain muda di Manchester United ini terus berkembang, karena project dari Erik ten Hag ini bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Kurang lebih demikian news update kali ini. Nggak usah panjang-panjang. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah ini akan tayang hari Jumat. Jadi kalau Sobat Football United menyaksikan video ini di pagi hari mungkin ya, sebelum sholat Jumat, jangan lupa nanti sholat Jumat. Dan ya kalau sudah sholat juga ya tetap jangan lupa sholat ya, jangan lupa like, subscribe juga. Sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.